Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Secara khusus setiap kita umat Tuhan yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Kita pegang apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam kehidupan kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita rindu, kita melihat perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidup kita. Karena itu carilah Tuhan. Maka di sisi lain firman Tuhan juga katakan, carilah aku maka engkau akan hidup. Iya kan? Berarti kita tahu dalam Tuhan ada kehidupan. Dalam firman-Nya ada pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang membersihkan kehidupan kita. Semakin hari semakin tertanam dalam kebenaran. Dan firman Tuhan katakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara khusus umat Tuhan dimanapun saudara berada yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan, dan setiap kita yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini yang kita terima setiap hari. Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk juga menjadi berkat, ya kan? Jangan sampai berkat Tuhan hanya berhenti di kita, tapi kita mau jadi saluran. Sama-sama bilang sama saya mau jadi saluran, mengalirkan berkat-berkat Tuhan melalui akun-akun sosial media kita. Kita bisa bagikan di WhatsApp grup, WhatsApp keluarga kita, pribadi-pribadi kenalan teman-teman kerabat kita. Karena kita tahu bahwa saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu firman. Iya kan? Kita kerjakan aja bagian kita. Kalau mereka tidak mau membuka, mereka tidak mau mendengar, itu bukan urusan kita. Yang penting kita bagikan, yang penting kita broadcast. Selalu saya bilang, kita sediakan wadah untuk orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka ada upah, ada pemeliharaan, dan ada anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari-hari hidup kami hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih setia Tuhan. Dan kami bersyukur karena hari ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Yesus dihampiri oleh banyak orang. Dan Yesus melihat orang-orang ini sebagai jiwa-jiwa yang memerlukan belas kasihannya. Itu sebabnya ketika Yesus melayani orang banyak ini dan hari hampir gelap, maka Yesus bilang sama murid-muridnya, sudah dikasih dalam Tuhan, jangan suruh mereka pulang, kamu harus memberi mereka makan. Nah, dalam Matius pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat 18, kita lihat kisah ini ya saudara dikasih dalam Tuhan ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Jadi yang murid-murid mau, saudaraku, bahwa setelah kita melayani mereka, maka mereka biarkan saja mereka pulang. Gitu kan, mereka makan di rumah mereka masing-masing. Tapi Yesus bilang begini, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 17, murid-murid bilang begini saudara. Jawab murid-murid, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang Yesus buat? Ini yang Yesus buat. Di ayat 18 Yesus berkata kepada murid-muridnya, bawa kemari kepadaku. Tahukah saudara, ketika Yesus memberikan sebuah perintah, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya, jangan suruh mereka pulang, kalian harus memberi mereka makan. Itu adalah perintah Yesus kepada murid-muridnya. Dan ketika murid-muridnya mengalami kesulitan untuk memberi makan orang banyak, Alkitab mencatat 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Mereka mengalami kesulitan, dari mana kita bisa mendapatkan? Tahukah saudara apa yang dibuat Yesus? Yang dibuat Yesus memampukan murid-muridnya untuk memberi mereka makan. Berarti ini yang kita pelajari. Kalau Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah arahan,
Bagian kita taat aja, bagian kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan perintah, pasti Tuhan juga yang memampukan. Kalau Tuhan bilang kita harus berjalan dalam kekudusan, kita harus lakukan saja. Kita belajar taat aja, nanti Tuhan berikan kekuatan. Kalau Tuhan bilang kau harus memberikan persepuluhan, saudara dikasih dalam Tuhan, ini perintah Tuhan. Belajar untuk taat, bagian kita lakukan aja, nanti Tuhan yang memampukan, saudara. Firman ini mengajarkan kepada setiap kita. Tatkala ada satu perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya dan murid-muridnya hampir-hampir tidak bisa melakukannya, maka Yesus memampukan murid-muridnya dengan apa yang ada pada saat itu. Berarti yang Tuhan cari adalah kerinduan untuk melakukan perintahnya. Orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mengerjakan perintah Tuhan, orang-orang yang memiliki kerinduan untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah arahan Tuhan Yesus, maka saya yakin sekali saudaraku, kita akan dimampukan, kita akan ditopang ya, kita akan ditolong ya. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Kapan kita bilang kita bisa disebut orang-orang yang mengasihi Allah? Alkitab sudah memberikan jalannya. Kalau engkau mau dikatakan orang yang sebagai orang yang mengasihi Allah, maka engkau harus belajar melakukan perintah Allah. Bahkan bukan hanya sampai di situ, Alkitab katakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan yang memampukan. Katakan sama-sama, Tuhan yang memampukan. Amin saudara. Itu sebabnya perintahnya tidak berat. Ada banyak orang tapi sulit pendeta mengampuni. Ada banyak orang bilang tapi sulit pendeta untuk hidup dalam kekudusan. Ada banyak orang tapi sulit pendeta untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau, kita bisa. Karena bukan kita yang memampukan diri kita, tapi Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka Rasul Paulus pernah mengatakan, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan aku untuk melakukan perintah-perintahnya. Bagianku adalah aku mau Tuhan. Bagianku adalah aku lakukan semampuku, sebisaku, sekuat-kuatnya hidupku. Karena aku percaya Tuhan juga yang akan memampukan apa yang menjadi perintah yang diberikannya kepada kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa perintah Tuhan Yesus yang belum kita lakukan sampai hari ini? Maukah engkau melakukannya mulai hari ini? Karena kita sudah belajar saudaraku, bahwa apapun perintah Tuhan Yesus, maka Tuhan juga yang akan memampukan kita. Ini terbukti ketika Yesus menyuruh murid-murid memberikan makan 5.000 orang. Tidak termasuk perempuan dan laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Menurut murid-murid itu mustahil. Mustahil untuk saya kerjakan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang, bawa kemari kepadaku. Apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita lakukan. Bagian kita adalah berkata, Tuhan aku mau melakukan perintah-Mu. Bagian kita adalah, Tuhan ini aku, pakai hidupku. Maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan, kalau kemarin-kemarin kami merasa sulit sekali untuk melakukan perintah Tuhan. Ada saja halangan-halangan untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Tapi hari ini kami mengerti firman Tuhan. Kalau Tuhan memberikan suatu perintah, maka kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kami buat dalam hidup ini. Karena itu kami berdoa, kami sepakat, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap kami mau melakukan perintah Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, dengan kuasa-Mu, dengan kesanggupan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Aba berdoa buat setiap umat Tuhan. Sehingga dimanapun umat Tuhan berada, Tuhan lihat kerinduan hati mereka yang memiliki kerinduan untuk melakukan perintah Tuhan. Roh Kudus yang memampukan dalam nama Yesus. Aba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tuhan yang memampukan setiap kita agar kita dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.